Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah saham HRTA bersama-sama, dan saya akan membagikan rahasia analisis fundamental yang bisa Anda terapkan sendiri. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham HRTA menggunakan laporan keuangan dan rasio-rasio penting. Pengetahuan ini sangat berharga, terutama bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham, bukan sebagai rekomendasi investasi. Selalu lakukan riset mendalam sebelum membeli saham apapun, dan ingat bahwa data yang disajikan mungkin tidak selalu akurat 100%. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba HRTA. Pada kuartal 2 tahun 2024, HRTA mencatat pendapatan sebesar 14 triliun 923 miliar rupiah. Ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laba bersih, mereka juga meningkat menjadi 326 miliar rupiah. Tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa HRTA berhasil meningkatkan skala bisnisnya dari tahun ke tahun. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas HRTA. Gross Profit Margin atau GPM mereka di kuartal 2 tahun 2024 adalah 6,44%. Operating Profit Margin atau OPM adalah 4,81% dan Net Profit Margin atau NPM adalah 2,18%. Meskipun angka-angka ini relatif kecil, yang perlu kita perhatikan adalah tren. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, margin profitabilitas HRTA memang mengalami sedikit penurunan. Ini bisa jadi karena peningkatan biaya operasional atau persaingan yang semakin ketat di industri mereka. Dari sisi posisi keuangan, HRTA memiliki aset senilai 5 triliun 225 miliar rupiah pada kuartal 2 tahun 2024. Ekuitas mereka tercatat sebesar 2 triliun 109 miliar rupiah. Peningkatan aset dan ekuitas ini menunjukkan bahwa perusahaan terus berkembang dan memperkuat posisi keuangannya. Untuk mengukur kesehatan keuangan HRTA, kita bisa melihat debt to equity ratio atau DER mereka yang sebesar 1,31. Ini berarti utang perusahaan sedikit lebih besar dari ekuitasnya, namun masih dalam batas yang wajar. Equity multiplier atau EM mereka adalah 2,47, menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan leverage untuk meningkatkan return-nya. Meski demikian, tingkat leverage ini masih tergolong moderat dan tidak terlalu berisiko. Kinerja manajemen HRTA dapat dilihat dari return on equity atau ROE dan return on asset atau ROA mereka. ROE HRTA di kuartal 2 tahun 2024 adalah 34,06%, sementara ROA-nya adalah 13,75%. Kedua angka ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa manajemen HRTA efektif dalam menggunakan modal dan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang lebih menggembirakan, kedua metrik ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam hal valuasi, kita akan menggunakan metode PE Band. Saat ini, harga saham HRTA adalah Rp378. Berdasarkan analisis PE Band, nilai wajar HRTA adalah Rp390,79. Ini memberikan margin of safety sebesar 3,27%. Artinya, harga saham HRTA saat ini sedikit di bawah nilai wajarnya, namun masih dalam rentang yang wajar. Jika kita menggunakan metode PB Band, nilai wajar HRTA adalah Rp350,02. Ini berarti harga saham saat ini berada 7,99% di atas nilai wajarnya. Perbedaan antara hasil PE Band dan PB Band ini menunjukkan bahwa penting untuk menggunakan berbagai metode valuasi dan tidak hanya bergantung pada satu metode saja. Nah, itulah analisis fundamental saham HRTA. Semoga video ini membantu Anda memahami cara menganalisis saham dengan lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Dan jika Anda tertarik untuk mulai berinvestasi, jangan lupa untuk download aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.